Jadi anak-anak ingin kelasnya nyaman tidak untuk belajar? Pengen kan? Pasti anak-anak ibu semuanya ingin belajar di dalam kelas dengan nyaman. Nah, sekarang ibu mau tahu apa sih yang anak-anak ibu inginkan selama anak-anak ibu belajar di dalam kelas? Nah, caranya yang pertama, anak-anak ibu bisa menuliskan keinginan anak-anak ibu di dalam kelas itu seperti apa. Saya ingin belajar di dalam kelas itu, mau kelas saya seperti ini. Saya mau kelas saya belajar itu dengan ibu gurunya yang bagaimana. Nah, anak-anak ibu beri kebebasan untuk menuliskan apa keinginan kalian untuk bisa membuat peraturan kelas yang membuat anak-anak ibu bisa nyaman di dalam kelas untuk belajar bersama ibu. Paham anak ibu? Nah, sebelumnya ibu kasih tahu, ibu akan bagikan beberapa lembar kertas. Di situ ada beberapa kertas berwarna-warni, jadi anak-anak ibu bisa memilih kertas apa, warna apa yang anak-anak ibu suka. Ya. Setelah itu anak ibu boleh tuliskan keinginan apa yang anak-anak ibu inginkan. Paham? Nah, dari tulisan-tulisan itu nanti anak-anak ibu bisa berkreasi. Tulisannya mau saya kreasi pakai bunga-bunga bu, boleh. Tulisannya mau saya kreasi lagi pakai bintang-bintang, boleh, ya. Boleh pakai gambar juga boleh. Paham anak ibu? Nah, nanti setelah anak-anak ibu siap membuat peraturan kelasnya yang kalian tulis masing-masing keinginan anak-anak ibu, baru nanti kita tempel bersama-sama di depan ke kelas di papan yang sudah ibu siapkan. Paham anak ibu? Baru nanti sebagai akhir pembelajarannya, sebagai akhir kalau kesepakatan kelas itu sudah oh bu, kesepakatan kita kelas kita biar sah bagaimana? Kira-kira gimana? Supaya kesepakatan peraturan kelas kita itu sah, yang buat kita semua, nanti ibu minta anak-anak ibu semuanya ikut tanda tangan di poster peraturan kelas kita. Oke? Sekarang anak ibu boleh melaksanakan. Apa yang kalian inginkan baru boleh ditempel di depan. Siap? Baiklah, sekarang anak ibu bisa. Sudah siap belum? Oke, coba tempelkan peraturan apa yang kamu inginkan untuk dilaksanakan di dalam kelas kita. Oke, yuk perhatikan anak ibu yang lainnya. Kawan kita bisa menempelkan apa di situ ditulis ya? Datang tepat waktu. Nah, berarti semuanya harus mau mengikuti peraturan datang tepat waktu. Jam berapa kita mulai masuk? Hebat. Ya, lanjut sekarang anak ibu. Soalnya sudah bisa? Sudah siap? Oke, boleh ditambah. Ibu boleh minta tolong dibacakan. Berbaris sebelum masuk kelas, Bu. Bagus. Lanjutnya, Bu Desi. Ananda Desi. Iya, Ananda Desi. Lengkap dengan gambarnya ya, pinter anak. Ayo dibacakan biar kawan-kawannya tahu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya.
Lanjut, anak Ibu Mila. Boleh dibacakan sayang? Angkat tangan kanan sebelum berbicara. Ya, mantap, angkat tangan kanan sebelum berbicara. Lanjut, anak Ibu. Siapa lagi mau maju? Bu Dika, ya anak Ibu Dika. Dibacakan ya. Melaksanakan piket kelas. Lanjut, siapa lagi? Oh iya, pinter, sehat, aktif anak Ibu ya. Yuk maju. Juara iya, semua anak Ibu juara kok di hati Ibu ya. Iya. Bacakan sayang. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Bisa? Oke. Kedua, dia buat postur agar kelas. Praktekkan kali. Ayo dibacakan. Mendengarkan penjelasan guru. Baik. Yuk, siapa lagi yang mau isi? Dia mau praktek. Nah. Iya, bacakan saya. Menjaga kebersihan kelas. Iya, luar biasa anak Ibu, hebat supaya teman dulu anak Ibu ya. Oke. Nah, coba perhatikan anak Ibu semuanya ya. Di sini kalian semua sudah membuat peraturan. Ayo kita baca sama-sama dari nomor 1 sampai nomor 8. 1. Hebat. 2. 3, suaranya yang kuat sayang. 4. 5. Melaksanakan piket kelas. Lanjut lagi yang nomor 6. Nomor 7. 8. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalian bisa nggak melaksanakan apa yang sudah kalian buat? Bisa, harus bisa ya. Nah, sebentar, kita kan sudah pernah belajar poster nih. Menurut kalian posternya menarik tidak anak Ibu? Warna-warni, ada gambarnya lagi ya. Wih, anak Ibu luar biasa. Baiklah, ini jadikan peraturan kelas kita mulai hari ini, ya. Jadi semua anak Ibu harus ikut melaksanakan peraturan kelas ini. Jadi semuanya juga harus tanda tangan di bawah sini, kasih nama anak Ibu. Terus tanda tangan, berarti itu sebagai simbol sah bahwa peraturan kelas kita sudah bisa kita gunakan. Bisa? Oke, yuk semuanya maju. Boleh tanda tangan, tulis namanya masing-masing. Luar biasa. Memang itu. Jadi sudah siap ya? Mulai hari ini peraturan kelas kita harus kita laksanakan bersama-sama. Merah Putri dan pembelajaran matematika kreatif
presentasikan, yaitu materi tentang aturan kelas dan prosedur kelas. Di sini kami telah mendapatkan terlebih dahulu peraturan kelasnya. Tentunya sebelum mendapatkan peraturan kelas ini, kami melakukan diskusi dan komunikasi dengan peserta didik. Hal ini dilakukan tentunya agar guru dan siswa sama-sama memiliki kesepakatan bersama terhadap peraturan kelas yang telah ditentukan. Adapun peraturan kelas yang pertama yaitu tepat waktu, yang kedua mendengarkan dan melaksanakan arahan guru, yang ketiga berakhlak baik dan saling menghormati, yang keempat bekerja keras, kelima peduli terhadap lingkungan, yang keenam mempunyai etika ketika berbicara, dan yang ketujuh mematuhi aturan yang berlaku. Nah, tentunya peraturan-peraturan ini dapat dilaksanakan apabila siswa kita mengetahui prosedurnya. Bagaimana sih melaksanakan peraturan itu sendiri? Di sini akan kami jelaskan. Yang pertama, peraturan tepat waktu. Adapun peraturan prosedur yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tepat waktu masuk kelas saat pagi, setelah dan setelah istirahat. Jadi bukan hanya pagi-pagi pergi sekolah tepat waktu, tetapi istirahat pun setelah istirahat pun harus tepat waktu masuk kelas. Selanjutnya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Setiap ada tugas yang diberikan guru, anak-anak tepat waktu dalam melaksanakannya atau menyelesaikannya. Yang kedua, di sini ada peraturan mendengarkan dan melaksanakan arahan guru. Bagaimana prosedurnya? Yaitu mendengarkan dan melaksanakan arahan guru pada pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terkadang kita kan belajar tidak hanya di dalam kelas ya Bapak Ibu Guru. Terkadang juga ada beberapa waktu kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, berakhlak baik dan saling menghormati. Prosedur yang dapat dilaksanakan yaitu mempunyai etika sopan santun dalam pembelajaran. Selanjutnya, prosedur bekerja keras. Seperti ini, bekerja keras dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi, anak-anak itu tidak gampang menyerah. Anak-anak melakukan hal yang terbaik, terlepas itu mau benar atau salah. Yang penting anak sudah bekerja keras dulu. Selanjutnya lagi ada peraturan peduli terhadap lingkungan. Prosedur yang dapat dilaksanakan yaitu menjaga kebersihan kelas dan merawat lingkungan sekitar. Tentunya dengan lingkungan kelas yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Peraturan selanjutnya mempunyai etika ketika berbicara. Prosedur yang dapat dilaksanakan dengan mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada yang ingin menyampaikan pendapat tidak langsung ngobrol atau ngomong, tapi memiliki etika mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian berbicara dengan kata-kata yang sopan. Peraturan yang terakhir yaitu mematuhi aturan yang berlaku. Prosedur yang dapat dilaksanakan seperti pemberian penghargaan atau reward dan pemberian penghargaan reward dan punishment. Nah, jadi ketika anak dapat melakukan suatu hal yang sopan, kegiatan yang sesuai aturan akan mendapat penghargaan, sedangkan kalau melakukan kesalahan akan mendapat hukuman atau punishment. Nah, seperti itulah yang dapat kami sampaikan mengenai aturan kelas dan prosedur kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik wanita dari kelompok N dan kami beranggotakan Ibu Hajah Fatimah, Bapak Muklis, Ibu Hamidah, Ibu Juliati dan Ibu Rifa. Nah, pada paparan kami di depan ini kami memaparkan tentang strategi resolusi konflik. Jadi strategi resolusi konflik ini terbagi atas 5, yaitu yang pertama itu adalah kompetisi atau bersaing atau persaingan. Nah, dalam persaingan ini perilaku yang fokus pada kepentingan diri sendiri dan mempertahankan pendapat sendiri adalah yang benar. Jadi konflik ini adalah konflik yang mungkin terjadi di dalam kelas atau
pada saat proses pembelajaran ataupun dalam lingkungan sekolah. Contohnya, misalnya siswa yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Jadi jika ada siswa yang tidak bisa menerima pendapat orang lain, nah persaingan atau kompetensi inilah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah mengakomodasi, yaitu perilaku yang fokus untuk memuaskan pihak lain, bahkan mengorbankan diri sendiri. Contohnya itu siswa yang mengalah dan tidak berani bersaing. Jadi sebenarnya di sini siswa tersebut mampu dia dalam proses pembelajaran mungkin. Nah, tetapi dia tidak berani untuk bersaing. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah avoiding. Avoiding itu adalah menghindari perilaku yang gagal untuk mempertahankan kepentingan orang lain. Contohnya siswa yang takut berkompetensi atau takut untuk mengikuti persaingan. Jadi di sini juga mungkin siswa tersebut bisa mampu, cuma dia tidak memiliki ambisi gitu ya, tidak memiliki keinginan untuk dia bersaing. Jadi dia lebih baik menghindar, mungkin seperti siswa yang agak sedikit cuek. Nah, seperti itu. Lanjut yang keempat itu adalah perilaku bekerja sama untuk menghasilkan rencana tindakan untuk memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, contohnya siswa yang mampu bekerja sama dalam meraih prestasi. Nah, siswa inilah yang termasuk dalam resolusi konflik yang bisa bekerja sama, dia bisa berkolaborasi. Dia walaupun dia bisa, tapi dia tidak berambisi, tidak menghindari. Nah, tapi dia tuh bisa bekerja sama dalam pembelajaran ataupun dalam bersosialisasi di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kelima itu adalah compromising. Compromising itu adalah kompromi. Nah, perilaku di mana sikap kooperatif atau kerjasama dan tegas berada di tengah-tengah yang bertujuan untuk menemukan tindakan yang sebagian memuaskan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya itu siswa yang mampu menangani konflik atau masalah yang terjadi. Jadi di sini siswa ini bisa menjadi penengah, ya. Jadi jika terjadi konflik dia bisa menjadi penengah karena dia bisa, ya ibaratnya bisa mengadili gitu ya. Nah, itulah strategi resolusi konflik. Selanjutnya pada paparan yang kedua itu adalah prosedur lapor perkelahian. Jadi jika terjadi perkelahian atau konflik di dalam proses pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Jadi jika dihadapi oleh sebuah konflik, seorang guru itu tetap tenang. Dia tidak terpancing emosi, dia tidak bingung, jadi dia tetap menenangkan dirinya dan tetap menenangkan siswa-siswanya. Selanjutnya yang kedua, prosedur laporan yang kedua itu adalah mendekati atau meminta siswa untuk menghentikan perilaku tidak pantas. Jadi dia memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk menghentikan perilaku yang tidak pantas atau memberikan sedikit nasihat ya. Selanjutnya mengingatkan siswa tentang konsekuensi perkelahian. Jadi dia menyampaikan mungkin jika kesalahan yang kamu lakukan ini fatal, mungkin kamu akan dikeluarkan dari sekolah atau mendapatkan hukuman. Nah, jadi dia lebih menyampaikan hukumannya. Nah, itu itu adalah dalam prosedur mengingatkan siswa. Selanjutnya mengarahkan siswa untuk keluar kelas. Jadi ini di sini jika siswa tersebut berkonflik, dia itu menenangkan siswa dengan cara ya ibaratnya untuk cooling down-nya siswa tersebut, dia membawa siswa tersebut untuk keluar kelas sehingga mungkin siswa tersebut sedikit tidak emosinya meredam. Nah, jadi dengan cara mengarahkan siswa keluar kelas. Nah, selanjutnya
mencegah kerusakan atau siswa yang terluka. Jadi itu juga merupakan penanganan untuk menghindari kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi pada siswa atau kerusakan pada benda-benda yang mungkin ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu melaporkan perkelahian kepada kepala sekolah. Jadi prosedur terakhir yang dilakukan oleh guru adalah melaporkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab di dalam sebuah sekolah. Baik, demikianlah Bapak Ibu paparan dari kelompok kami, kelompok N. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok R. Saya sendiri Ulan Widya dan teman-teman saya di kelompok R yaitu ada Ibu Baria, Bapak Hikmat Andi, Ibu Sulaima, Ibu Nawang Novriani dan Ibu Suryati Kristina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prosedur kelas, di mana prosedur kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas berhubungan dengan perilaku siswa, sementara prosedur kelas ini merupakan panduan yang tahap-tahap panduan yang harus diterima oleh siswa, dilakukan oleh siswa. Nah, biasanya prosedur kelas ini dilakukan saat memulai tahun ajaran baru, benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak untuk menentukan apa-apa saja peraturan kelas dan juga prosedur kelas. Nah, kali ini saya sama dengan kelompok yang tadi, kami akan melakukan simulasi bagaimana siswa berdiskusi untuk menentukan prosedur kelas selama 1 tahun ke depan. Oke, kita mulai ya Bu. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang berdiskusi tentang prosedur kelas. Yang pertama yaitu ada prosedur pembelajaran dan juga prosedur emergensi. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Ada yang tahu kenapa kita harus menentukan prosedur kelas? Kenapa kita harus menentukan prosedur kelas? Ya Bu, untuk tahu tata caranya, benar sekali. Selain itu ada lagi. Kira-kira kenapa kita harus menentukan prosedur kelas? Ada lagi? Ayo anak ibu yang di sana, ada lagi? Anak ibu Suryati? Iya benar. Selain itu, ya kita tentu ingin selain yang disebutkan anak-anak ibu tadi, tentu kita ingin mendapatkan di kelas itu tetap nyaman dan tertib. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang prosedur belajar di kelas. Nah, siapa yang mari kita diskusikan kira-kira prosedur belajar di kelas itu apa saja? Ayo, apa saja anak ibu? Ayo silakan, kalau sudah silakan ditempel. Ya, silakan anak ibu. Anak ibu anaknya sopan ya. Duduk dengan saat belajar. Iya, duduk tenang saat belajar. Kasih tepuk tangan untuk anak ibu. Pintar sekali, terima kasih. Nah, yang kedua kira-kira apa ya? Untuk prosedur di dalam kelas, ayo anak ibu siapa yang bisa? Ayo siapa? Ayo prosedur dalam kelas apa lagi? Itu ada gambarnya, kira-kira apa ya itu? Ayo, anak ibu Nawang. Nak Nawang silakan. Apa itu?
toilet setelah digunakan. Jadi jangan sampai nggak disiram ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, prosedur transisi. Ayo, kira-kira apa saja? Prosedur apa saja yang termasuk yang cocok? Ayo silakan. Iya, terima kasih. Nah, ini untuk prosedur transisi, yaitu berjalan perlahan, berjalan perlahan dari pintu ke pintu ya, berjalan perlahan ke pintu tanpa suara ya. Nah, selanjutnya prosedur emergensi, ketika kita mendapatkan musibah, tiba-tiba musibah. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada? Oke, silakan. Oh, ada ketinggalan. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kita yang akan kita laksanakan selama setahun ke depan. Ya, jadi ada beberapa prosedur yang harus kita laksanakan selama kita di kelas ya. Ada prosedur saat belajar di kelas, prosedur menggunakan kamar kecil, prosedur transisi, dan juga prosedur saat emergency. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada prosedur belajar di kelas. Ya. Duduk tenang dan apa ini? Giat belajar ya. Duduk tenang saat belajar. Masukan saya kalau barangkali kalau mungkin bisa dikembangkan lagi proses belajar dalam kelas, tidak hanya duduk tenang, ya diperkaya lagi maksudnya. Ya. Itu. Jadi tidak semiskin itu. Ya, ini memang ada, kebetulan ini menggali ide. Kalau yang tadi sebenarnya ada kaitannya dengan yang kelompok A ya. Kelompok yang di sini. Ya, kemudian ini juga Pak, prosedur menggunakan kamar kecil dan toilet. Cukup menyiram toilet setelah digunakan. Apa tidak ada kita pikirkan bagaimana dia mencuci tangannya, bagaimana dia menggunakan lap, apa boleh, mana lebih benar menggunakan lap atau menggunakan tisu? Ya, yang benar adalah menggunakan tisu, jadi tidak menggunakan lap karena lap itu kotoran yang digunakan oleh anak yang pertama itu akan tersentuh oleh anak yang berikutnya. Ketika dia menggunakan tisu dia dibuang. Itu maksudnya diperkaya lagi Bapak di kelompok itu ya. Jadi hanya jangan hanya sebatang rokok aja ya. Ditambah-tambah itu. Karena ini ketika kita di sekolah. Tapi ini satu tampilan model dulu Pak ya. Tapi ketika di sekolah nanti baik, terima kasih. Kemudian yang nomor 3 Pak, prosedur transisi. Saya juga tidak paham. Maksudnya apa? Oh, Istirahat, pergantian jam. Pergantian misalnya gitu. Jadi kalau barangkali kembali pada perspektif siswa ya, barangkali siswa juga tidak paham. Jadi bisa nggak diganti kata transisi gitu Pak itu? Ya, Tadi Pak Rizal juga bisa sampaikan gunakan perspektif
siswa. Jadi bahasa yang di awal pada saya menyampaikan juga saya cepat menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti oleh siswa. Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya masih istilah bisa dijabarkan kembali jadi bahasa yang dimengerti oleh siswa. Oke. Kalau memang seperti itu, Bapak dan Ibu di kelompok ini berjalan perlahan-lahan dari pintu ke pintu. Ini lagunya Ebit, ya. Dari pintu ke pintu, gitu ya. Iya, mungkin kalau bisa ditambah-tambah lagi, kemudian bahasanya transisi diganti dengan apa. Kemudian juga di prosedur emergensi, ini juga Bapak Ibu. Emergensi ini juga dijabarkan. Kalau kita di sekolah emergensi yang biasanya di sekolah itu kita tekankan apa? Kebakaran. Yang pertama gempa. Ya, emergensi karena gempa. Yang kedua kebakaran. Jadi prosedur emergensi mengambil barang berharga. Ini kalau di rumah, baru kita ambil barang berharga, masa bawa keluar Pak ya, sudah hilang. Kalau di sekolah barang berharga apa? Oke, baik. Pertama emergensi juga. Emergensi dulu Bapak dan Ibu di klarifikasi ya, menjadi beberapa emergensi kegiatan di sekolah itu. Biasanya karena kita bahaya yang sering terjadi di sekolah itu ketika gempa bumi, maka anak-anak kan justru gempanya kecil tapi kecelakaan terjadi karena anak saling tobrak ya untuk keluar pintu. Akhirnya dia terjatuh di meja, terjatuh di pintu, bersesak-sesakan, nabrak kaca, bisa pecah dan luka. Itu yang perlu dijelaskan di sana. Jadi bicara mungkin ada dua kalau di sekolah itu, yang pertama adalah gempa bumi, kedua jika terjadi kebakaran di sekolah. Nah kalau gempa bumi, ibu-ibu dan bapak ibu silakan ini dibuatkan. Ya, yang pertama apa? Silakan menurut bapak dan ibu. Biasanya itu petunjuknya adalah segera masuk ke bawah kolom meja. Yang pertama, bla 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 dan seterusnya. Kalau kebakaran tidak berusaha masuk ke bawah meja, karena masuk ke bawah meja malah terbakar. Ya, nah itu dibuatkan loh. Ya, jadi sudah masuk, langkah-langkahnya sudah masuk. Sekarang diperkaya lagi, sehingga nanti untuk kita kembali ke sekolah itu lengkap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok L. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model. Saya sendiri bernama Rezki, ada kelompok kami lagi Pak Zul, Bu Supriyatin, Ibu Mira, Ibu Sumiati, dan Ibu Yohana. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai model. Jadi ada model perilaku, ada tabel perilaku siswa, dan juga ada roda emosi yang biasanya terjadi di kelas kita. Sebelumnya, model perilaku siswa. Sejatinya, model perilaku itu ada dua. Ada perilaku positif dan ada perilaku negatif. Nah, di sini kami memberikan contoh perilaku positif dan perilaku negatif. Model perilaku ini tujuannya dilaksanakan di kelas itu untuk siswa, bagi siswa dia mampu mengenali perilaku positif ataupun perilaku negatif yang ada pada dirinya. Nah, perilaku ini sebelumnya siswa sudah mengenalinya terlebih dahulu, baru dia akan menempelkan perilaku positif di kelas yang biasanya kerap kali terjadi itu apa saja. Namun di sini kami sudah langsung menampilkan beberapa contoh dari perilaku positif maupun perilaku negatif. Perilaku positif yang biasanya sering terjadi di kelas itu contohnya ada rajin melaksanakan tugas, kemudian jujur, memberi salam, disiplin, dan saling membantu. Kemudian ada juga perilaku negatif siswa, yaitu malas, suka mengganggu teman, melanggar tata tertib, ribut di kelas, dan berkata kasar. Sebelumnya perilaku ini sudah anak-anak yang mengetahui terlebih dahulu.
Lalu mereka bersama-sama dengan gurunya untuk menempelkan apa saja. Di sini kami menyontohkan 5 saja dulu. 5 perilaku positif dan 5 perilaku negatif. Setelah bersama-sama siswa memberikan contoh perilaku positif dan negatif apa saja yang terjadi selama pembelajaran matematika di kelas. Setelah perilaku positif dan perilaku negatif itu sudah ditampilkan, sudah diberi contoh seperti ini, kemudian anak-anak itu bisa menilai dirinya sendiri yang selama pembelajaran itu berlangsung, perilaku apa yang sudah mereka lakukan. Jadi di sini kita juga menanamkan kepada siswa bahwa perilaku mereka itu secara sadar bahwa mereka sudah melakukan perilaku positif apa dan perilaku negatif apa. Itu tujuan dari model perilaku ini dilaksanakan. Setelah model perilaku ini disusun seperti ini, guru itu dapat membuat tabel perilakunya atau juga grafik perilaku siswa, di mana tabel ini adalah dihasilkan dari berapa banyak perilaku positif dan perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa saat pembelajaran berlangsung. Misalnya di sini ada tabelnya sudah kita buat. Ada contohnya anak kita Sumiati misalnya, dia sudah secara sadar sebelumnya tadi melakukan perilaku positif apa dan perilaku negatif apa. Dan ini kan tujuannya dia untuk mengenali dirinya sendiri tentang perilaku positif ataupun negatif baik dirinya sendiri maupun teman sekelas. Misalnya Sumiati nanti ibu gurunya akan mengajak Sumiati untuk melakukan secara maju ke depan, menempelkan perilaku positif yang dia lakukan di hari itu ada berapa dan perilaku negatif yang dia lakukan di hari itu ada berapa. Kita bisa menempelkannya dengan emoji senyum untuk yang positif dan emoji yang sedih untuk yang negatif. Itu contohnya. Bisa kita contohkan, tampilkan misalnya, silakan kepada Ibu Sumiati. Misalnya hari ini sudah melakukan perilaku positif berapa, gitu. Ditempelkan sesuai dengan tabelnya. Perilaku positif ini dilakukan untuk mengenali diri sendiri. Tujuannya seperti itu. Ya. Kita ambil sampel 1. Iya, ada negatifnya sana. Ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Mau ditampilkan semua? Maju, lanjut aja ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi di hari ini pertemuan pembelajaran matematika hari ini, Ibu Sumiati sudah melakukan perilaku positif yang sebelumnya tadi kan sudah ditentukan positif apa saja yang dia lakukan. Ini merupakan hasil rekapannya. Jadi bisa bersama-sama siswa yang lain melihat, oh teman saya, si Sumiati itu sudah 4 melakukan perilaku positif. Apa-apa saja yang tadi sebelumnya sudah dia sebutkan. Ada melaksanakan tugas, misalnya ada PR dia mengerjakan, begitu dan lain sebagainya. Sudah dijabarkan di situ, begitu contohnya. Nah, kalau dia misalnya ketika perilaku positifnya itu full di hari itu, dan dia mencapai semua perilaku positif yang sudah dipaparkan sebelumnya itu dilakukan semua, maka dapat diberikan penghargaan dari gurunya. Misalnya apakah pensil atau pena, seperti itu. Ini adalah tabel perilaku, contoh untuk tabel perilaku. Selain dari tabel perilaku, kita juga dapat melakukan menilai emosi dari siswa. Emosi dari siswa itu bisa kita gambarkan ke dalam suatu roda emosi. Jadi dalam roda emosi itu ada perasaan ya, emosi di sini perasaan. Baik dia marah, dia senang, dia sedih, atau dia takut, atau dia sayang, atau dia kecewa, itu siswa dapat menampilkan perasaannya di sini. Tujuannya apa?
kita bisa memahami perasaan siswa saat pembelajaran matematika itu. Oh, ternyata seperti ini perasaan dia saat belajar matematika. Jadi dia mengungkapkan perasaannya di sini gitu. Contohnya seperti ini. Saat pembelajaran berlangsung, maka anak akan setelah pembelajaran berlangsung, guru akan menanyakan kepada siswa untuk maju, masing-masing siswa menempelkan perasaannya. Contohnya, kita ambil contoh Pak Zulkarnain menampilkan saat itu perasaannya apa? Zul ternyata takut. Jadi kan bisa menjadi ini juga ya, timbal balik juga untuk kita. Kenapa Zul menjadi takut dengan matematika gitu? Apa gurunya galak? Apa memang nggak mengerti gitu? Jadi ini bisa menjadi umpan balik juga bagi gurunya dalam pembelajaran matematika ini. Jadi ini adalah penjabaran dari model ya. Jadi model itu ada 3 tadi, mulai dari model perilaku, disajikan dalam tabel perilaku, dan juga kita dapat bisa mengukur emosi, perasaan siswa dengan membuat roda emosi. Saya ingin mengkorelasikan kepada tugasnya. Ini kan yang di kelompok 2, yang 4 ya? Yang 4 model, Pak. Yang itu. Model perilaku siswa, yang sudah diberikan contoh. Grafik perilaku siswa dan roda emosi. Berarti yang tugas yang kedua, grafik perilaku siswanya belum muncul. Itu hanya menggunakan, justru ini kan emosi. Lambang ini kan lambang emosi ya? Iya. Ya, karena memang tadi sebenarnya sampai ke grafik. Tapi dari tabel itu nanti akan lahir grafik. Ini lambang emosi ini mestinya ada di roda emosi. Ini menggunakan gambar, artinya. Tapi di sini kan yang nomor 2, padahal saya sudah kasih contoh tadi. Saya bisa menggunakan grafiknya itu ke samping. Berapa kali dia menggunakan ke sini, berapa kali melakukan kebaikan, sebagainya. Jadi saya lihat ini. Kemudian di penghargaan ini boleh dibuatkan lagi dengan emosi lagi bentuknya. Ya, ini penghargaannya tadi juga belum dijelaskan. Ya, bentuknya seperti apa gitu. Oke. Jadi biar kelihatan seperti itu maksudnya. Karena ada tugas yang memang harus dipertanggungjawabkan saya. Itu Pak. Ada grafiknya. Grafiknya belum. Ya, tapi kita membuat grafiknya bukan grafik batang atau grafik garis, tapi justru pergerakan daripada tabelnya bisa jadi grafik ya. Setiap warnanya mungkin kalau kita menggunakan apakah grafik merah melambangkan tidak negatif atau grafik biru yang melambangkan positif, jadi bisa seperti itu. Atau bisa bervariasi. Ya. Mungkin Miss Edwin ya. Itu mungkin maksudnya. Di bawah sudah ada keterangan. Cuma itu yang tugas yang kedua belum kelihatan. Grafik. Iya. Iya. Itu aja. Kalau barangkali kalau mau ditambahin itu, kemudian mojinya itu barangkali bisa digunakan di penghargaan. Jadi menyampaikan hasil kerja kelompok. Harapan kami dari kelompok I ini nempel atau foto. Tapi dengan terpaksa kami sampaikan juga. Baik Bapak Ibu, materinya tentang tutor. Hal ini sebenarnya dalam prakteknya ini jarang kita laksanakan bagi sekolah-sekolah di kota, bagi kelas yang cukup, guru yang cukup. Tutor sebaya ini pernah kami lakukan, saya sendiri pribadi pernah melaksanakan ini di pulau. Pada saat itu guru hanya 2 orang, ditambah kepala sekolah 1, dibantu dengan tutor sebaya seperti yang disampaikan Pak Sarizal tadi di pulau. Untuk di kota, mudah-mudahan setelah pelaksanaan magang ini dapat kita melaksanakan. Baik Bapak Ibu, judul tutor, rencana tutor sebaya, rencana tutor, model tutor, dan pembagian tugas. Materi yang kami sampaikan 3 pokok. Untuk rencana tutor kami jelaskan berdasarkan urutan. Rencana tutor, tujuan yang dilaksanakan
apa yang akan dibimbing, siapa yang menjadi tutor, menentukan siswa yang dijadikan tutor. Yang kedua, model tutor. Model tutor yang kami ambil di sini, tutor sebaya seluruh kelas. Untuk kita ketahui berdasarkan modul, untuk tutor ini ada 3. Pertama, tutor sebaya seluruh kelas. Yang kedua, tutor lintas usia. Yang ketiga, strategi pembelajaran dibimbing oleh teman sebaya. Jadi yang kami ambil adalah tutor sebaya seluruh kelas. Ini yang kami ambil berdasarkan modul yang kami pelajari. Tutor sebaya seluruh kelas ini artinya jika kelas 5 yang paralel A, B, C, D. Jika kelas 6 A, B, C, D. Kelas 4 A, B, C, dan D. Jadi di sini ditentukan siapa yang dianggap lebih dari rekan-rekannya untuk menjadi tutor membantu rekan-rekan yang belum mampu. Adapun tujuannya adalah memotivasi kepada siswa untuk lebih mandiri, untuk membantu teman sebaya. Betul ya? Itu dari hasil yang kami baca dari modul 2, modul 1 Pak. Modul 1 ya Pak. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas. Pembagian tugas yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing siswa. Kedua, memberikan materi kepada tutor tentang materinya. Kalau perkaliannya perkalian, kalau tergantung materi yang akan ditentukan. Ini kami ambil tentang perkalian. Saya rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan. Karena kami kelompok terakhir, harapan kami tadi tampil langsung foto. Jadi bagi Bapak Ibu yang kira-kira ingin menanggapi apa yang kami sampaikan, kami persilakan dan dijelaskan oleh rekan-rekan di kelompok kami. Akhir dari kelompok kami, akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hanya untuk sekolah yang kekurangan guru Pak ya, karena tutor sebaya itu bukan semata-mata untuk menggantikan guru yang memang sekolahnya kekurangan guru ya. Tutor sebaya itu begini Pak, ketika kita sebagai seorang guru menyampaikan pembelajaran dalam kelas, ada kemungkinan beberapa siswa kita sulit menerima penjelasan dari guru. Ya. Kemudian ada beberapa siswa takut mendengarkan gurunya, takut bertanya kepada gurunya. Gitu, Pak. Nah, dalam proses pembelajaran, mungkin Bapak pernah mendengar ada satu kata-kata yang namanya jigsaw. Ya. Jigsaw, satu model pembelajaran menggunakan jigsaw itu justru kita melihat memanggil beberapa anak, mungkin kita membuat beberapa kelompok. Ini ada misalnya ada 6 kelompok ya. Siapa yang kita tahu semua di kelas anak kita kan, ini anak kita sendiri. Siapa yang terpandai di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Kita panggil dalam satu kelompok, kemudian guru tersebut rembuk dengan kelompok itu menjelaskan sesuatu yang harus dikerjakan oleh kelompok itu. Setelah itu mereka kembali ke kelasnya, ke kelompoknya masing-masing, dan di sana dia menjadi tutor di kelompoknya. Salah satu bentuk tutor sebaya. Dia bekerja seperti itu. Ya, itu bagus Pak. Yang kedua, tidak harus dengan model jigsaw, tetapi kita di kelas tahu ada berapa anak yang memiliki kemampuan lebih baik daripada teman yang lain.
maka anak itu kita bentuk, kita latih menjadi tutor di kelasnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu rekan-rekan temannya di kelas itu yang mengalami hambatan belajar atau yang memiliki kedekatan, yang takut pada gurunya dan sebagainya. Banyak anak yang berhasil belajar bersama temannya ketimbang berhasil belajar bersama gurunya. Banyak anak, Pak. Gitu. Jadi efektif jadinya. Baik. Sehingga di sana ada rencana tutor. Ini kalau saya lihat rencana tutor Bapak, tujuan yang dilaksanakan tutor mungkin perlu dijabarkan, Pak, ya. Dirincikan, Pak. Jadi arahkan kepada proses itu, Pak. Proses seorang anak akan membantu teman yang lain. Berapa anak dia? Bisa kalau kita punya berapa anak, jumlah anak kita misalnya 20. Kita punya tutor yang bagus, anak-anak yang berhasil mungkin ada 4 atau 5. Bukan berarti yang lain itu semua dapat tutor sebaya, tidak. Anak yang mampu di bawah yang paling mampu itu ada berapa? Bisa mengerjakan, tapi tidak secerdas yang jadi tutor itu. Itu tidak perlu didampingi lagi. Dia berjalan. Ada beberapa anak, 3-4 anak yang memang memerlukan pendampingan. Pada saat guru harus mendampingi yang mampu, karena dalam proses pembelajaran di kelas itu, Pak, sekarang itu kita tidak boleh memaksakan harus sama semua kemampuannya, tidak. Jadi proses pembelajaran tidak selalu klasikal, tapi individual. Ketika kita memberikan kesempatan pada anak yang memiliki kemampuan untuk maju lebih cepat, itu didampingi oleh gurunya. Kemudian ada anak yang dapat bisa mengerjakan. Kalau ada yang mampu sampai 10 soal mengerjakan matematika, anak sedang mampu sampai 8 soal atau 7 soal, anak yang belum mampu mungkin hanya 1 atau 2. Setidaknya dia bisa mampu menjadi 3 dan 4 soal dikerjakan oleh anak yang kurang mampu. Itu kita minta bantuan, kita bentuk tutor sebaya. Itu maksudnya. Ya, Pak. Jadi rinci ya. Rencana tutor itu apa? Bapak paparkan itu. Kemudian di sini jangan lalu bertanya nih, Pak. Apa yang akan dibimbing? Bapak membuat rencana tutor, tapi kalimatnya pertanyaan. Apa yang akan dibimbing? Siapa yang menjadi tutor? Bapak harus tanya kepada dusun. Jadi ini langsung dijabarkan aja, Pak, ya. Menentukan siswa yang dijadikan tuti, ya. Jadi menentukan siswa yang dijadikan tutor, Bapak rinci. Menentukan siswa yang dijadikan tuti juga dirinci. Berkemampuan bagaimana? Coba ya. Jadi ini jangan kembali bertanya, ini kembali bertanya. Gitu. Jadi buat paparannya saja gitu. Baik. Model tutor yang tadi yang saya bilang itu. Yang mana tutor yang kita dapat jadi modal tutor adalah anak yang memiliki kemampuan lebih di antara itu, berapa tutor dan sebagainya. Jadi guru yang tahu, guru melihat dari kemampuan dia bergaul, bukan hanya nilainya, Pak. Ya, Pak. Bapak dan Ibu, bukan hanya untuk kita semua, bukan hanya anak yang mendapat nilai tertinggi atau yang belum tentu mampu menjadi tutor sebaya, tapi anak yang memiliki komunikasi yang baik. Dia memang memiliki kecerdasan dan mampu berkomunikasi baik dengan temannya. Kan banyak, Pak, Bapak dan Ibu. Cek. Banyak anak yang egonya menonjol. Ya. Ketika dia memiliki kemampuan, dia tidak pernah berkomunikasi sama temannya, bahkan pelit. Iya, kalau dia ulangan oke, tidak boleh bersama-sama. Tapi ketika dia pada proses pembelajaran, maka anak itu harus membantu temannya. Gitu, Pak, ya. Silakan model tutor, Bapak tentukan bahwa anak yang memiliki perilaku seperti apa, ya, berkomunikasi baik, berakhlak baik, dan memiliki kecerdasan, gitu ya. Silakan. Nah, untuk pembagian tugas, Bapak akan rencananya membentuk berapa tutor di kelas Bapak, Bapak dan Ibu. Rencananya membentuk berapa tutor. Berarti Bapak dan Ibu membuat pertandingan. Ada membentuk misalnya, saya rencana membentuk 4 tutor di kelas saya dengan siswa binaan yang harus didampingi oleh tutor sebaya ada berapa? Tidak harus semua anggota kelas. Seperti yang saya klasifikasi, ada anak yang mampu, ada anak yang sedang, dan anak yang kurang. Yang kurang itulah ini. Sehingga nanti pembagian tugas, membagi tugas sesuai dengan berapa? Itu, Pak.
Setiap anak harus mendapatkan mendampingi berapa jumlah cutinya itu maksudnya. Ya, yang di kelompok sana bisa ditangkap ya maksudnya. Oke, terima kasih. Nanti tinggal direvisi sedikit sehingga sasarannya pas. Sudah Pak.